Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa kembali kita dengan pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas SMP kelas 7, kali ini yang membicarakan tentang masalah sholat Jumat atau yang disebut dengan judulnya memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Ini merupakan pertemuan yang keempat. Pada kali ini pertemuan yang keempat kita akan bicarakan tentang halangan Jumat atau halangan sholat Jumat ya. Baik, langsung saja kita akan membahas masalah tentang halangan sholat Jumat ini. Ya, yang namanya perjalanan hidup atau kita dalam kehidupan sehari-hari, kita ingin merencanakan sesuatu, tentu ada saja mungkin hal-hal yang dapat menjadikan aral atau halangan atau rintangan. Sekarang apa saja yang dibolehkan menjadi halangan sholat Jumat itu? Sholat Jumat adalah hal yang wajib, tapi apabila ada halangan, maka orang boleh tidak mengerjakan sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur. Hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak melaksanakan sholat Jumat adalah sebagai berikut. Pertama, orang sakit. Jadi orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat. Ya, tentu saja sakitnya yang tidak memungkinkan dia untuk sholat Jumat. Kalau sakitnya ya yang ringan seperti cuma sakit kepala sedikit atau ya perlu ya yang masih bisa dia sholat Jumat, ya sebaiknya dia tetap melaksanakan sholat Jumat. Maka dia tetap melaksanakan sholat Jumat. Kecuali orang yang sakit yang tidak dapat pergi untuk sholat Jumat, maka dia boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan diganti dengan sholat zuhur lah. Jadi bagi orang sakit bisa tidak sholat Jumat, tapi dia melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua adalah hujan lebat. Hujan lebat itu bisa membuat satu halangan sehingga menyulitkan orang pergi ke masjid. Hujan yang lebat sehingga itu dapat dijadikan halangan untuk sholat Jumat. Atau angin yang sangat kencang. Atau bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Banjir ya, yang dia sangat menyulitkan untuk sholat Jumat. Ya, sedangkan hujan lebat saja orang boleh untuk meninggalkan sholat Jumat diganti dengan zuhur. Apalagi bencana alam yang lain, misalnya ada tanah longsor dan lain sebagainya yang dapat menyulitkan sholat Jumat, itu maka diperbolehkan orang meninggalkan sholat Jumat tapi diganti dengan sholat zuhur. Atau yang berikutnya adalah musafir, yaitu seorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Musafir boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat tapi tetap dilaksanakan dengan sholat zuhur. Kemudian yang berikutnya adalah perjalanan menuju tempat melaksanakan perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Apabila dalam perjalanan itu tidak aman, ya bisa saja mungkin ada perampok atau terjadi kerusuhan atau peperangan, sehingga ketika pada saat demikian keadaan tidak aman, maka orang bisa untuk meninggalkan sholat Jumat. Tapi bila keadaan sudah aman, maka orang harus melaksanakan sholat Jumat. Jadi diganti dengan sholat zuhur. Ini adalah merupakan sesuatu yang darurat seperti kita ya. Pada awal-awal corona misalnya kan, maka sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur saja di rumah masing-masing. Kemudian setelah keadaan yang memungkinkan, akhirnya orang dibolehkan lagi melaksanakan sholat Jumat di masjid dengan mengikuti protokol kesehatan.
Yang berikutnya adalah pembahasan aku ingin bisa sholat Jumat. Bagaimana sholat Jumat itu ya? Jadi untuk sholat Jumat ini akan kita bahas tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat secara umum sebagai berikut ya. Yang pertama, bersihkan terlebih dahulu badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis atau kotoran. Jadi sebelum orang melaksanakan sholat Jumat, maka badannya sudah bersih, pakaiannya dan tempatnya, kemudian juga tidak ada hadas, sudah berwudu, tidak ada najis dan kotoran di tubuhnya atau pakaian atau tempat sholat. Kemudian sebelum berangkat ke masjid, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, memotong kuku, mencukur kumis, dan menghilangkan bau yang tidak sedap, yaitu tadi dengan mandi, dengan memakai sabun, itu adalah supaya badannya bersih. Kemudian ketika mau melaksanakan sholat Jumat, pakailah pakaian yang bersih yang disunahkan berwarna putih, memakai kopiah, dan memakai wangi-wangian. Kemudian ketika mau melaksanakan sholat Jumat, segera pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kalau sudah memasuki masjid, kita sholat 2 rakaat. Namanya sholat tahiyatul masjid atau menghormati masjid 2 rakaat sebelum kita duduk untuk berdiam di masjid. Berdiam artinya menunggu pelaksanaan sholat Jumat. Yang kelima, sambil menunggu khatib naik mimbar, disunahkan kita itu saat kita duduk di dalam masjid, kita baca zikir atau sholawat Nabi atau membaca Al-Quran. Sehingga waktu kita menunggu itu menjadi waktu yang bermanfaat dan bagus juga kita ketika sudah masuk itu kita berniat i'tikaf di dalam masjid. Jadi bagus juga pada saat kita masuk masjid itu kita berniat i'tikaf di dalam masjid supaya menambah pahala, dapat pahala i'tikaf. Kemudian ketika masuk waktu zuhur, muadzin mengumandangkan azan yang pertama. Itu tata cara sholat Jumat. Setelah selesai azan, jamaah melaksanakan sunnah qobliyah, sholat sunat Jumat. Setelah azan, nah kemudian biasanya jamaah melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunat Jumat 2 rakaat. Yang kedelapan, setelah orang selesai sholat sunnah qobliyah tadi, kemudian khatib naik ke mimbar mengucapkan salam. Setelah orang melaksanakan sholat, khatib naik ke atas mimbar setelah azan pertama. Kemudian muadzin mengumandangkan azan yang kedua. Jadi setelah khatib ke atas mimbar, khatibnya mengucapkan salam, khatibnya duduk, muadzin mengumandangkan azan yang kedua. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khatib naik ke atas mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib melaksanakan khutbah. Namun ada pula yang melaksanakan azan itu sekali saja. Jadi bagaimana caranya yang sekali? Nah, bagi yang melaksanakan satu kali, maka sebelum azan khatibnya naik ke atas mimbar, kemudian khatibnya atau muadzinnya mengumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib melaksanakan khutbah. Jadi khatib naik, kemudian memberi salam, duduk, azan. Setelah azan selesai, khatib berkhutbah. Itu bagi yang azannya satu kali. Yang ke-10, khatib melaksanakan khutbahnya dengan 2 kali khutbah diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Jadi khutbah Jumat itu 2 kali. Khutbah yang pertama setelah selesai, kemudian duduk khatibnya, kemudian berdiri lagi. Khutbah pertama lebih panjang daripada khutbah yang kedua. Kemudian yang ke-11, pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap meskipun suara khutbah tidak terdengar. Walaupun suara khutbahnya misalnya tidak terdengar atau mungkin walaupun ada pengeras suara, tiba-tiba aliran listrik padam sehingga suara khatib tidak terdengar,
Kemudian ada yang bercakap-cakap, nah itu tidak boleh. Jadi pada saat khatib berkhutbah harus didengarkan dengan khusyuk. Kalaupun suara khatib tidak terdengar, kita tetap mendengarkan supaya jangan ribut. Kita dengarkan saja apa yang disampaikan oleh khatib. Yang ke-12, setelah selesai khutbah, muadzin mengumandangkan. Yang ke-12, setelah selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqamat sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Bila khutbah selesai, maka muadzin itu mengumandangkan iqamat. Itu artinya sholat Jumat siap untuk dimulai. Kemudian yang ke-13, jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat, berdiri jamaah. Yang ke-14, sebelum sholat dimulai, imam hendaklah mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf serta mengisi shaf yang masih kosong. Jadi sebelum sholat, imamnya menyuruh supaya merapatkan shaf dan meluruskannya serta mengisi shaf yang masih kosong. Kemudian imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Kemudian jamaah disunatkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. Yang ke-17, sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunatkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah terlebih dahulu. Setelah selesai sholat Jumat, setelah berzikir, berdoa, mau ke rumah, nah itu disunahkan kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Baru pulang. Bagi yang ingin melaksanakan sunnah ba'diyahnya di masjid, boleh. Kalau mau di rumah juga boleh. Demikian pembahasan kita tentang sholat Jumat pertemuan yang keempat kali ini. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan pada kolom komentar. Kemudian apabila terdapat kesalahan dan kehilapan pada penjelasan kali ini, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila tayangan ini dianggap memberikan manfaat, silakan di-subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.